Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwa Musdalifah S dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sejarah uang dalam Islam. Mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah uang, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu uang. Secara etimologi, uang dalam bahasa Arab berasal dari kata nukut yang berasal dari akar kata nakdu yang mengandung beberapa pengertian, yaitu al-nakdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-nakdu juga berarti tunai atau pembayaran kontan. Secara terminologi, uang diartikan oleh Al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Nah, kita lanjut membahas sejarah uang dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar, emas, hereos, Byzantium, dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar Yaman. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sampai dengan Ali bin Abi Thalib, uang Islam dicetak dengan isi ukiran Islam. Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi orang yang pertama mencetak dinar dan dirham dengan model seni Islam pada tahun 74 Hijriah untuk diberlakukan di negara Islam. Pada masa Bani Umayyah, uang kertas mulai digunakan. Abdul Malik bin Marwan juga mencetak uang kertas dengan lambang Islami. Namun, uang kertas ini tidak diterima secara luas di luar wilayah Islam karena tidak memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak. Lanjut, pada masa berikutnya, uang kertas menjadi sangat populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan geliat komunitas uang dirham saat ini, di mana kuasa uang kertas sangat dominan. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalisme, sosialisme, ekonomi campuran, komunisme, dan sistem ekonomi tradisional. Salah satu perbedaannya adalah pandangan tentang fisik uang. Fisik uang dalam sejarah Islam bertransformasi sesuai keinginan para pemimpin Islam yang berkuasa, dari mulai emas, perak, hingga uang kertas. Umat Islam juga memiliki pandangan yang berbeda tentang uang. Mereka membedakan antara uang emas dan perak murni dengan uang campuran. Uang campuran ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama zuyuf, nabharaja, dan satukah. Zuyuf adalah uang emas dan perak yang sedikit kadar campurannya. Nabharaja adalah uang emas dan perak yang lebih dominan kadar campurannya. Dan satukah adalah uang yang bahan utamanya terdiri dari tembaga namun dicampur sedikit perak. Ketentuan Islam mengenai uang juga sangat penting. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat uang tertentu untuk umat Islam, tetapi mengakui dan menerapkan mata uang emas dan perak yang berlaku di tengah-tengah bangsa Arab. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa emas dan perak adalah mata uang Islam bagi negara Islam, dan mata uang emas dan perak tersebut adalah nilai atau harga suatu barang. Penggunaan uang dalam Islam juga dipengaruhi oleh siasah syariah atau biasa disebut politik hukum Islam. Sebab jika Nabi memerintahkan agar mata uang yang sudah ada tidak dipakai dan menggantinya dengan mata uang Islam, maka mata uang Islam tersebut tidak akan diterima oleh masyarakat di luar wilayah Islam, dan hal itu akan menyebabkan umat Islam mengalami kesulitan. Dalam sejarah Islam, uang juga memiliki definisi dan fungsi yang spesifik. Uang dalam Islam dianggap sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum dan digunakan untuk mencapai tujuan falah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.